Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa ya, sebelum kalian nonton, kalian like, subscribe, and comment. Nah, kali ini aku akan memberikan informasi tentang 10 hal yang menyebabkan bayi diare karena susu formula. Yang pertama, sering moms sekalian membuat susu formula tidak dengan air hangat atau air panas. Suhu yang dibutuhkan oleh bayi dan suhu yang baik untuk membuat susu formula itu yaitu 70 derajat Celcius ya. Jadi caranya itu adalah dengan merebus air dulu sampai 70 derajat atau mendidih, atau bisa juga menggunakan air dispenser. Jadi pokoknya kalau misalnya bikin susu formula itu harus dengan air hangat, kemudian dicampur dengan air dingin, baru ditambahkan dengan susu formula. Jadi karena apa? Karena kalau misalnya membuat susu formula dengan air dingin, tidak dengan air hangat, nanti yang terjadi itu adalah susu formula tidak akan larut ke dalam air, dan air hangat yang dimaksudkan itu berguna untuk membunuh bakteri yang ada di susu formula itu tadi, ya kan? Jadi kalau misalnya menggunakan air hangat, susu formula bisa larut dan bakteri yang dimaksudkan di susu formula itu akan mati. Yang kedua, nah seringkali kita salah pemahaman ya. Jadi membuat susu formula itu susu terlebih dahulu baru air. Padahal yang benar itu adalah air dulu baru susu formula. Jadi cara yang benar yaitu pertama tambahkan air dulu yang mendidih, lalu kemudian ditambahkan air biasa ya, bukan air dingin, dan selanjutnya itu susu formulanya sesuai dengan takaran. Nah, kalau demikian itu maka takaran susu formula itu tidak akan salah ya. Jadi kalau misalnya susu formula itu takarannya terlalu kurang, bayi itu bisa malnutrisi. Kalau misalnya takarannya lebih, bisa juga menyebabkan konstipasi. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya diare, maka kita juga harus mengantisipasi dari takarannya juga ya. Jadi harus benar cara penggunaannya. Yang ketiga, nah seringkali kita semua atau mau semua memberikan susu sisa pada bayi, yaitu susu lebih dari 1 jam itu dianggap susu sisa ya mam ya. Karena kenapa? Karena susu formula yang lebih dari 1 jam itu dimungkinkan terjadinya kontaminasi mikroba atau susu itu keadaan basi. Jadi sebaiknya kalau misalnya memberikan susu pada bayi itu jangan didiamkan terlalu lama, ataupun misalnya kita lupa lalu susunya diberikan lagi. Nah sebaiknya itu kalau memberikan susu pada bayi itu sesuai dengan takaran. Jadi sekali takar itu langsung habis ya. Jadi kalau misalnya bayinya takarannya 60 ml, nah 60 ml. Kalau misalnya 120 ya 120. Jadi jangan sampai menyisakan susu itu yang nanti kalau misalnya ditinggal lama, kita lupa kita berikan lagi. Nah hal itu yang menyebabkan juga bayi itu akan mudah diare. Yang keempat, seringkali ada hal sepele yang sering kita lakukan semua ya. Biasanya kita sering mengocok susu itu megang nipelnya atau menggunakan tangan di ujungnya. Nah itu tidak boleh ya moms ya. Karena kenapa? Karena tangan kita ini kan sehari-hari kan tidak tahu ada kontaminasi bakteri, ada kontaminasi virus atau tidak ya, walaupun sudah cuci tangan. Karena apa? Karena tangan kita ini kan langsung bersentuhan dengan nipel yang akan diminumkan kepada bayi. Hal ini menyebabkan bayi akan mudah diare. Karena apa? Karena terkontaminasi bakteri dari tangan kita yang megang nipel itu tadi. Nah caranya gimana? Caranya moms sekalian, setelah buat susu, itu susu ditutup terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu dikocok menggunakan tutup dot. Nah hal ini sangat aman dan meminimalisir terjadinya kontaminasi tangan kita terhadap nipel. Jadi benar-benar susu formula yang telah dibikin tadi aman diminumkan kepada bayi. Nah kali ini aku akan menyontohkan bagaimana cara mengocok susu formula yang benar ya. Jadi seringkali kita itu mengocok susu formula itu menggunakan tangan seperti ini. Nah ini salah ya moms ya. Yang benar setelah buat susu formula kita tutup rapat. Setelah itu kita ambil tutup dot, lalu kita tutupkan. Nah ini sampai rapet, baru setelah itu kita kocok. Nah ini kan aman ya, jadi tangan kita tidak bersentuhan langsung dengan nipel. Yang kelima, faktor selanjutnya yang menyebabkan bayi diare yaitu apabila kita menyuci dot itu kurang bersih dan steril. Nah, kalau kurang bersih dan steril itu menyebabkan bakteri yang ada di dalam botol dot itu tadi itu masih ada dan itu mengontaminasi susu formula yang akan kita bikin. Untuk mengetahui gimana sih caranya nyuci dot yang bersih dan steril, ada di vlog aku sebelumnya ya. Nanti kalian bisa tonton bagaimana caranya
mencuci dot itu dengan bersih dan steril. Jadi memang agak telaten ya Moms ya, karena kan bayi itu memang rentan banget pencernaannya terganggu, salah satunya diare. Jadinya kita harus benar-benar telaten banget dalam mencuci peralatan bayi. Yang keenam, seringkali kita lupa juga hal sepele apabila kita beraktivitas di rumah ya, terutama yang Moms sekalian ini kan biasanya nyapu, ngepel, masak apapun. Misalnya ada anaknya nangis atau bayinya nangis, seringkali kita panik banget ya. Nah, panik ini biasanya melupakan kita untuk cuci tangan, dan tangan kita masih keadaan kotor, kita langsung megang si botol dot itu tadi. Karena tangan kita kotor, jadi tangan kita yang ada bakterinya ini bisa mengkontaminasi botol dot itu tadi ya. Jadi kalau misalnya Moms sekalian itu aktivitas apapun itu, sebelum memegang botol dot atau apapun itu, jadi harus cuci tangan terlebih dahulu. Yang pertama, menggunakan antiseptik ya, menggunakan sabun antiseptik. Lalu setelah itu Moms sekalian bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, setelah itu baru kita bikin susu. Jadi sekondisikan apapun itu, walaupun misalnya bayi atau anak kita keadaan menangis, kita harus tetap memosisikan, kita harus tenang ya. Dari diri kita harus tenang. Kita lakukan prosedurnya bagaimana supaya nanti kalau misalnya anak kita minum susu formula itu tetap aman dan tidak terkontaminasi oleh mikroba. Yang ketujuh, seringkali kita lakukan juga kalau misalnya kita setelah bikin susu, atau misalnya susu itu ditaruh di kayak toples atau plastik atau botol kaca ya, itu seringkali juga kita kadang lupa menutupnya ya Mam ya. Kadang kalau misalnya kita udah bikin susu, kita buru-buru, terus habis itu kita cepet-cepetan. Nah, itu kan ada ruang di dalam kotaknya, itu kan ada lubang ya, biasanya lubang udara atau ada space, itu bisa juga menyebabkan kontaminasi dari luar gitu. Karena kita nggak tahu ya, di sekitar kita ini ada bakteri dan virus yang sangat bermacam-macam. Nah, itu kalau misalnya masuk ke dalam tempat susu formula itu tadi, itu juga salah satu bisa menyebabkan bayi itu menjadi diare. Karena dia akan terakumulasi ya bakterinya ke dalam susu formula, dan susu formula itu kita buat terus menerus dan selalu berulang-ulang ya kan. Jadi sebaiknya setelah misalnya kita bikin susu formula itu harus ditutup dengan rapat ya, jangan sampai terbuka sedikit. Yang ke-8, seringkali kita kalau misalnya membuat susu formula itu, misalnya bayinya keburu tidur atau misalnya bayinya itu udah nggak minum susu ya, padahal tadi kan dia nangis minta susu. Nah, biasanya kita itu sering lupa untuk menutup dot yang telah dibuat susu formula itu tadi ya. Nah, biasanya itu kalau misalnya kita lupa, otomatis kan bakteri dari alam sekitar kita itu akan mengkontaminasi nipelnya tadi ya. Jadi karena tidak ditutup, akhirnya dia masuk ke dalam pori-pori yang lubang itu, masuk ke dalam susu formula. Nah, kalau susu formulanya itu diminumkan pada bayi, maka bayi itu akan mudah sekali untuk terkena diare. Sebaiknya kalau misalnya kita udah membuat susu formula dan tiba-tiba tidak diminum oleh bayi, itu sebaiknya juga harus ditutup ya. Karena kenapa? Karena tidak memungkinkan nanti kan kalau misalnya bayinya beberapa menit kemudian tiba-tiba bangun, susu ini tetap dia aman dan tidak terkontaminasi dengan bakteri. Yang ke-9, salah satu hal yang menyebabkan diare itu juga kita tidak pernah mengganti atau kadang sapu tangan yang dipakai selalu berulang-ulang. Karena kenapa? Karena susu formula yang terletak di sapu tangan setelah dibuat ulang mulut bayi itu kan setelah 1 jam atau 2 jam kan dia menjadi susu yang basi. Nah, susu yang basi itu akan terakumulasi ke dalam sapu tangan ini tadi, dan kalau misalnya sapu tangan ini dilakukan terus-menerus dan dibuat mengelap mulut bayi terus-menerus, maka bakteri yang ada di sapu tangan ini tadi akan mengkontaminasi mulut bayi, dan itu juga menyebabkan bayi ini juga mudah diare dari sapu tangan itu tadi. Maka saranku adalah sering-sering mengganti sapu tangan. Ya nggak sering-sering banget juga ya, mungkin sehari bisa 2 kali ganti sapu tangan, itu lebih baik ya. Jadi jangan sampai untuk berhari-hari, karena itu juga nanti hasilnya juga akan fatal juga ya kalau untuk bayi. Yang ke-10, nah yang ini biasanya terjadi pada beberapa bayi ya, tapi nggak semua sih bayi terjadi ini. Biasanya bayi itu akan intoleransi terhadap laktosa. Jadi pencernaan mereka tidak bisa menerima laktosa dengan kadar yang sangat tinggi di suatu susu formula. Kalau misalnya ada kejadian ini di bayi-bayi atau anak Moms sekalian, bisa dikonsultasikan ke dokter kira-kira susu formula apa sih yang cocok dan dia bisa toleransi terhadap laktosa. Biasanya susu yang bisa toleransi terhadap laktosa itu adalah susu yang mengandung soya ya atau kedelai. Tapi biasanya rasanya itu memang pada beberapa bayi itu memang rasanya agak kayak
kayaknya kurang apa ya, kurang wow gitu loh daripada susu formula yang pada biasanya itu, ya kan? Mungkin dari rasanya juga beda ya. Jadi mending moms sekalian bisa konsultasikan ke dokter kira-kira susu apa yang bisa cocok dengan anak kita semua. Sekian ya moms, info yang bisa aku berikan tentang susu formula, yang dimana susu formula itu bisa menyebabkan bayi diare. Mudah-mudahan info yang aku berikan ini bisa bermanfaat bagi semuanya, bagi moms semua. Dan aku minta maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata. Jangan lupa kalian subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.